Record. Oke, recording belum. Oke, aman. Nah, jadi sebelum aku jelasin Google Analytics 4 ini, aku itu harusnya eh, memang disuruh juga untuk jelasin ke teman-teman tentang assignment briefnya. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Karvi dari penjelasan tersebut, apakah masih ada yang membingungkan atau masih ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke Google Analytics 4? CFO. Ada yang ditanyakan nggak untuk assignmentnya? Ini tapi bukan bukan jawaban ya yang ditanyain, tapi eh, ada yang eh, masih kurang apa ya kurang dimengerti untuk penjelasan yang ada di brief ini atau gimana? Ini aman kah? Kalau aman ketik satu. Jadi kalau emang tentang assignment ini udah aman, aku langsung ke Google Analytics ke Kaput mau tanya, GA4-nya. Boleh? berarti untuk assignment yang intermediate ini kita nanti Mhm. kumpulinnya dalam bentuk PDF gitu ya, Kak? Eh, betul. Nanti kayak gitu. Jadi screenshotannya dimasukin. Terus dikasih nama untuk soal. Jadi soal nomor satu. Nih kan, yang assignment intermediate. Soal nomor satu, nomor dua, nomor tiga nih. Final health check gitu kan. Terus nanti jawaban nomor satu itu ada screenshotannya sama teksnya juga kamu tulis keterangannya. Terus juga nomor dua kayak gitu lagi satu halaman gini namanya terus SSN-nya nih. Tunjukin yang mana look high high volume but low quality. Terus juga nanti nomor tiga gitu kasih nomor aja sampingnya kasih nomor kasih teks soalnya terus baru nanti bawahnya screenshotan gitu aja. Terus baru di convert ke PDF eh baru kalian submit gitu. Nanti Oke, bikinnya pakai doc PDF. aja. Iya, sama-sama pakai doc sini nih, bisa kan? Di download as PDF. Tuh. Tadi jangan lupa namanya dinamain gini. Adakah lagi yang mau ditanyakan tentang assignment? Nanti eh, kalian coba aja dulu kerjain sampai sampai produk. Hmm. Ini partnya banyak nih. Ini kayaknya berapa 20 halaman ada kalau nggak salah nih, kalau kalian. Karena kan satu halaman tuh bisa dibilang satu item kayak gini kan, kayak view item nanti di SS ditunjukin terus dikotakin gitu guys. Jadi nih, jadi kalian nanti bikinnya gini. Misalnya aku contohin jawab soalnya. Nanti kayaknya rada-rada ya say jaringanku. Kayak misalnya kalian itu nunjukin acquisition. Ah, sabar. Ini padahal udah server sendiri loh. Kenapa masih seperti ini? Aku tuh di sini karena server sendiri makanya merasa aman. Ini. Misalnya kalian anggaplah yang nunjukin eh berapa session dari organic search misalkan. Jadi kalian nanti jawab soalnya gini. Ini kalian giniin sebentar. Naikin. Ini kan terus berapa? Dia kan tanggalnya ada kan tanggal berapa sampai tanggal berapa? Anggaplah 1 sampai 28 Februari 2026. Jadi kalian cara bikin jawabannya, misalnya yang ditanya adalah eh, organic search eh, misalkan, oh iya, pertanyaannya itu adalah session untuk organic search di tanggal 1 sampai 28 Februari. Nah, di SS segini guys, bikinnya kayak gini. Terus taruh di sini nomor satu, bla 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 bla. Soalnya, habis soalnya, di sini keterangannya, di sini kalian taruh SS-annya kayak gini. Itu aja. Baru kalian taruh ini yang dijadi. Jangan gini doang. Ini tuh kalau kayak gini kan masih nggak jelas jawabannya. Yang diminta itu jawabannya itu kayak gini nih. Eh,
Mana ya? Aku lama tidak menggunakan Google Doc, guys. Aku selalu menggunakan ini apa? Microsoft sekarang. Kotak mana sih? Insert yang kotak. Insert kotak itu mana sih yang kayak eh simbol chart bukan, drawing bukan. Guys, mana ya guys yang kayak bikin kotak lingkaran bulat gitu? Kalau di Google Doc aku pakai Microsoft terus. Jadi dulu tuh ada tau. Insert image bukan tabel dong. Yang itu loh. Ada yang ngecat apa tuh? Draw new. Bukan. Yang itu masih insert terus bisa draw new. Bukan weh. Iya nih. Iya benar-benar. Oh gini ya sekarang ya. Aku lama sekali tidak menggunakan Google. Nah yang shape gini loh. Shape segini. Kayak gini. Hmm, transparan. Terus kalau saja colornya itu merah. Kan say. Border. Belum border mana border. Nih gini kan. Save and close. Oh begini ternyata. Terus ini. Hmm, mana yang itu yang bisa kemana aja gitu. Nah ini dia. Nih. Behind text. Nah. Buset. Hilang. Ini arrange. Mundurin ke belakang gitu. Mundurin ke belakang. Kok ya aku jadi ini pakai Google. Ini nih yang posisi gitu loh, yang maju mundur tuh mana sih? Position option. Mana ya yang maju mundur? Oke, di Canva juga bisa deh. Intinya gini, nanti kalau itu nanti dikasih bulatan gini, Canva juga bisa tuh katanya. Misalkan di Canva. Cuk, 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 cuk. Canva gue mana sih? Udah Canva nih. Canva Putri. Iya, ini ditandain, dibulatin. Intinya yang ditanya itu dibulatin. Ya Allah, ada invoice sekali keluar-keluar. Tolong kamu. Ya ini invoice-nya. Dengan guys. Ini agak belah. Kayak dok ya. Dok nggak sih? Ini jaringannya susah banget ya ternyata ya. Baru server pribadi. Oh Tuhan, tabahkan aku. Intinya ditandain dan yang ditandain itu yang ininya. Yang kalian tandain itu. Hmm, terus ini. Circle. Beuh. Kenapa aja? Nggak mungkin. Nah, yang ditandain itu
Astaga Tuhanku yang maha pengasih, maha penyayang, tolong. Nih, nontonin aja susah banget loh guys. Oh gini ya? Hmm, gimana sih caranya naikin sini? Ini nanti, jadi yang ditandain itu enggak izin aja deh, notet aja deh, ini capek. Yang ditandain itu, gini nih guys, ya cuman yang ini, jadi di sininya dikotakin, session, terus dikotakin lagi, yang diminta, yang mana, yang spesifiknya, sini. Jadi jangan diblok semuanya, dan di sini pun dikotakin. Nah, terus di sini jangan lupa dikasih kotak tanggalnya, gitu. Jadi nggak cuman yang ini. Jadi tanda tapi yang ditandain tuh yang ininya yang diminta di sininya. Yang harus tandain tanggalnya. Terus di sini juga ditandain juga, di sini tandain juga. Gitu. Dan di sini jangan ditandain semuanya kayak gini, tapi ditandainnya ini aja. Kecuali yang diminta untuk secara keseluruhan misalnya. Event count secara keseluruhan baru ditandain kayak gini. Nah, gitu. Jadi sambil ditandain aman kan ya? Jadi cara jawabnya kayak gitu. Oh. Oke, aman ya. Berarti sampai situ. Untuk si cara menjawabnya. Nanti dimasukin aja satu persatu. Dan itu setiap jawaban ini atau chart event itu satu-satu semua gambarnya, bukan yang sekaligus gitu. Itu aja. Ada yang tanyakan kah untuk assignment? Halaman ketik satu aja deh. Hmm. Biar aku lanjut ke sini. Oke, aman ya semuanya. Tinggal ditandain kayak gitu aja. Oke, kita akan masuk ke Google Analytics 4. Nah, di Google Analytics 4 ini sendiri, kalian nanti awalnya itu akan dihadapkan dengan si home ini, di mana ini overview-nya kan ya. Kita run through juga kan kemarin udah belajar juga untuk hal ini. Nah, terus di sini, sorry guys, lihat jaringannya kayak gini banget. Nih, di sini biasanya untuk melihat sekilas berapa aktif user dalam 30 menit terakhir. Terus juga di sini juga kan melihat juga eh, dari negara mana aja mereka. Ini intinya eh, real time report gitu. Bisa lihat di sini. Di sini juga bisa kalian tambahin nih mau apa yang dilihat gitu. Dan waspada juga sama anomali ya karena gue dulu pernah dapet bisa dibilang kayak serangan gitu dari anomali ke website gitu. Di sini intinya snapshot aja secara singkat di dalam homepage ini. Lanjut ke report gitu. Oh ya, sebelum ke report, di sini nanti kalau kalian misalkan punya beberapa account nih kayak sekarang, kalian bisa lihat satu-satu nih di sini. Gitu. Jadi per account ada apa aja, ada punya buy terjang, ada punya buy terjang, ada punya titip rasa, ya kan? Tuh. Terus di sini juga nggak cuman untuk website, tapi juga untuk aplikasi juga masuk gabung di sini juga. Nanti pilih aja. Oke. Nah, selanjutnya ini ada menu report, ada menu home report gitu kan. Di menu report ini itu bisa dibilang ada report snapshot juga secara singkat, secara ringkas gitu di mana di sini kalian bisa ngambil beberapa report secara keseluruhan aja. Biasanya dia digunakan untuk weekly gitu kan, kalian report weekly nantinya. Jadi bisa di sini ambil semuanya active user. Kayak active usernya berapa, terus juga dari semua active user itu berapa yang new user, nanti kelihatan juga kan berarti berapa yang retention gitu. Active user dikurangin new user kan jadi yang retention kelihatan. Tuh. Terus di sini juga eh, akan terlihat juga berapa sessionnya, terus active usernya juga dari mana aja sumbernya. Ini biasanya kalau aku sendiri gunain buat aku weekly report, terus juga monthly report juga bisa ambil sini aja. Tapi yang di situ aku sini aku custom.
Jadi nggak yang default yang kayak gini. Itu biasanya aku custom guys. Customnya gimana? Customnya bisa di sini nih. Terus juga bisa komparasi antara misalkan direct traffic, antara paid traffic dan juga organic traffic. Itu biar bisa lihat nih ketika. Tapi ini biasanya kalau misalkan lagi ngejalanin ads. Jadi bisa dilihat nih. Oh, yang setelah dijalanin ads berapa traffic yang murni dari ads doang. Tuh, ini bisa dilihat semua di setting semua dan di sini eh, kalau aku sendiri banyak langsung di setting aja di sininya. Terus bisa juga kalau misal untuk nanti report yang monthly, terus juga kuartal juga bisa pakai si Looker Studio. Jadi secara keseluruhan tuh di situ nanti. Gitu sih kalau di sini. Nah, di sini ada nggak cuma report secara snapshotnya, terus juga ada real time overview-nya. Kalau tadi di luar real time cuma ada active user, di sini ada bener-bener active user itu in 5 menit. Jadi memang real dan juga di sini ada heat map-nya juga nih. Jadi bisa lihat yang aktif itu dari mana aja sih itu heat map-nya. Bisa dilihat di sini. Tuh, di sini juga ada nih yang direct. Jadi bisa dibilang di sini kalau di luar tadi cuma sekedar snapshotnya doang untuk active user, di sini secara detailnya. Terus mereka berada di mana? Mereka itu berada di home atau berada di page view atau nanti di sini kalau kalian nanti, nah di sini kalau misalnya kalian pasang GTM akan ada tambahan-tambahan si eh, ininya si metriknya tuh. Di sini real time page, jadi mereka itu ngunjungin page apa aja yang sekarang ini. Ada yang ngunjungin di checkout, ada yang di home page doang kelihatannya semua di sini. Dan ini per minutnya. Tadi kalau tadi itu per 30 menit, per 5 menit ini per minutnya langsung. 30 menit sebelum, terus juga sampai 5 menit sebelumnya sampai yang sekarang. Ada semuanya. Gitu. Terus di sini ada selain 3 report ini yang bisa kalian lihat, tapi kalau yang dua ini biasanya tuh nggak terlalu yang dilihat karena yang kalian lihat nanti pasti yang buat report itu yang report snapshot ini aja. Gitu kalau untuk report kalian. Terus di sini di bawahnya ada life cycle-nya, life cycle journey dari customer kalian. Dari mulai akuisisi, engagement, monetisasi, dan juga retention. Sini semua ada. Di mana eh, di sini untuk akuisisi ini fungsinya itu untuk melihat dari mana asal traffic yang datang, terus juga engagement ini untuk melihat seberapa lama atau seberapa banyak dan apa aja aktivitas yang dilakukannya di website kita ataupun aplikasi kita. Terus di monetization ini, kalau punya e-commerce, kalau nggak punya e-commerce, saya nggak muncul. Kalau kayak aku kan nggak ngehandle e-commerce ya, aku itu cuman websitenya itu website produk dan juga company. Jadi nggak ada di monetization-nya. Gitu. Di retention ini untuk melihat berapa banyak orang-orang yang kebalik lagi ke dalam website kita. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Sini dari user. User ini, oh ya ada yang tanyakan nggak sebelumku user? Masih amankah? Atau mau ada yang jelasin ulang? Karena kalau ngerti pasti aku bisa jelasin. Adakah yang mau jelasin ulang atau ada yang mau ditanyakan? Cuk, ada yang tanyakan nggak? Atau aku yang bertanya? Kalau nggak ada yang ditanya, aku yang akan bertanya ke kalian. Gimana, Kak, guys? aku mau tanya, Boleh? cara nampilin tabel supaya keluar angkanya ini Mm-mm. gimana ya? Angka mana tuh? Yang di samping yang In, kayak ada active users, views, ini kah? betul. Yang Oh, bawahnya Kak, yang yang apa? Di bawah, yang sorry di sebelah kanan. Ini kan sebelah kanan. di tempatnya Ini. yang ini Kak, kan di Kak Heeh, Putri kan muncul tuh kayak apa heeh, tabel-tabel gini. Di heeh. tempat aku tadi view-nya kayak nggak muncul gitu Kak. Oh, view-nya nggak muncul. Yang di akun aku ya, Heeh. itu dia Kamu, munculnya, hmm, dia cuma kayak
yang progress bar gitu loh Kak. Progress bar gitu. Jadi, bentar, kamu pakai ini kan ya? Pakai apa? Pakai demo account kan ya? Bukan pakai punya sendiri. Oh, pakai punya sendiri Kak. Nah, kalau punya sendiri itu karena kan baru ya, Peterjang ya. Dan tidak, bisa bilang tidak sebanyak itu gitu untuk eh, pengunjungnya. Itu yang bikin dia jadi masih kayak gitu. Oh, oh, oke oke Kak. Thank you. Ya, makanya gunain yang demo account dulu. Karena si demo account ini tuh nyambungnya ke sini nih guys. Nyambungnya itu ke sini nih dia. Ke Mars. Nih, ke sini trackingnya. Jadi dia nge-tracking website yang ini nih. Ya ampun, bener-bener lelet. Tapi suaraku aman kan ya walaupun lelet jaringanku. Nah, Aman nyambungnya ke Kak. sini. Oke. Oke, aman ya. Ini ke sini nih, Bobby. Nyambungnya. Oh, oke oke Kak. Jadi website ini yang disambungin ke Google Analytics ini. Makanya banyak banget kan ininya, penggunanya gitu. Kamu coba buka dulu dari eh GA4 yang demo account gitu. Oke, thank you Kak. Mm-mm. Jadi keluar ini angka-angkanya. Yang lain gimana? Kak Putri nanya dong, Boleh, Medi? untuk yang demo account itu, Mm-mm. Mm-mm. apakah setiap orang websitenya sama atau beda-beda? Sama, Pasti sama website ya? ini. Iya, jadi nanti makan jawabannya pasti sama. Kalau di Hmm. aku kok hmm, agak beda atau aku salah ambil demo accountnya ya? Gimana tuh? Di Toy? bagian yang bar Heeh. deretan repost snapshot, aku ada apps developer sama games reporting. Oh, kamu itu pakai yang float. Jadi ada yang float, ada yang demo account untuk Google Merchant. Kamu Oh, berarti berarti ambil yang float. Iya, berarti aku harus ini ambil kan yang sama. Google Merchant. Betul, yang ini tuh float. Jadi ada dua aja yang float. Aku coba masukin masuk dulu ya di sini ya. Analytic Merchant. Analytic ini yang untuk demo account jaringannya ya benar-benar ya guys. Dia ada yang float, ada yang merchant. Aku haus minum dulu. Ini analitik. Oh, langsung ke home. Tunggu, aku coba dulu buka di sini. Nih, ini kan Merge Google Analytics.com. Nah, ini di sini tuh demo account-nya ada dua nih. Ada Float It, ada Merchandise Store. Ambil yang Merchandise Store karena yang Float It ini ada aplikasi, ada web datanya gitu. Jadi ambil yang web data aja. Karena nanti kalau misalkan yang app aplikasinya, yang App Store atau Play Store itu akan berbeda lagi nanti. Gitu. Kalau yang di assignment ini itu kalian menggunakan demo account-nya itu merge.google merchant Google Merchant. Jadi nanti ketika masuk di sini demo account ambil yang di bagian atas ini yang Google Analytics Property, Google Merchandise Store yang ini. Itu guys, nanti akan masuk sini. Kalau float it beda lagi. Oke, Kak. Thank you, Kak. Mm-mm. Aman. Yang lain ada yang tanyakan lagi nggak? Simon, adakah? Aman ya? Kalau aman mungkin hanya aku yang harus bertanya deh ke teman-teman semua. Di sini itu kan ada akuisisi, ada engagement, monetisasi, dan juga retention. Tuh, terus di sini ada overview-nya overview sama nih. Overview-nya sama. Terus juga sini ada user, eh, sini juga sama. Nah, menurut kalian nih, apa bedanya antara akuisisi yang di sini, overview yang di akuisisi dan juga overview yang di engagement?
Ada yang bisa jawab? Datanya Boleh? nggak sih Kak? Kalau overview yang acquisition itu khusus data-data Mm-mm. akuisisi Mm-mm. user ke web. Kalau overview Ya. yang engagement itu rangkuman dari report engagement gitu Kak. Oke, sebenarnya ini dua-duanya sama-sama overview sama rangkuman dari datanya kalian, reportnya. Tapi yang membedakan adalah di funnelnya. Untuk data akuisisi overview di sini, ini adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam website teman-teman semua. Di mana mereka itu hanya misalnya hanya satu kali masuk, masih masuk sini. Pertama kali masuk masuknya di sini. Sedangkan untuk engagement ini dia itu sudah beraktivitas di dalam si website itu. Misalnya kamu masuk website sini nih. Ini termasuk ke akuisisi. Ini masuk kayak gini kan. Nanti kalau kamu sudah beraktivitas ini dari mulai kamu ngeklik berbagai page, terus juga kamu juga melakukan aktivitas lainnya, kamu juga ngelihat-lihat eh, katalog-katalog di sini, itu nanti masuknya ke engagement gitu. Itu bedanya. Tapi overall terima kasih untuk Rizky. Jawabannya udah bagus sekali. Oke, amankah yang lain? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau di overview itu Ah, kita bisa nemuin data spesifik juga ah. nggak sih Kak? Oke, kalau di overview ini bisa dibilang sama halnya dengan di overview lainnya. Ini hanya gambaran dan bisa bilang kayak summary-nya aja. Kalau kamu mau lebih detailnya, nanti ambil di user. Kamu mau ambil user, kamu mau lihat dari sisi user kah, mau sisi traffic, atau mau dari sisi lead-nya, di sini yang di bawah ini nanti ambilnya. Gitu. Jadi sini overview-nya aja. Untuk detailnya kamu bisa klik di sini reportnya satu-satu. Ini untuk melihat active user, ini untuk new user, di sini untuk session, terus di sini juga ada untuk average time-nya. Tuh, jadi klik satu-satu kalau mau detailnya lagi. Kalau di overview ini biasanya hanya untuk ngambil reportnya aja. Gitu. Rizky. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi nggak teman-teman semua? Di sini. Nanti jadi kalau mau detailnya klik sini ya guys ya. Hmm. Kalian mau ambil session yang primary atau mau yang Google Ads campaign atau kalau nanti di sini kalau kalian nanti masukin Facebook Ads ya kalian nanti kalian Facebook Ads kan akan muncul satu lagi nanti untuk yang Facebook Ads campaign ini kan Google Ads campaign kan Facebook Ads campaign di sini di sini yang display view juga ada nih ini per campaign jadi tuh dia reportnya per campaign gitu di sini nah user akuisisi nanti beda lagi Kak, mau ya tanya kan Kak, boleh. kalau yang di kan itu kan ada funneling gitu kan di berarti Hmm, kan acquisition, engagement, hmm, monetization. Nah, terus hmm, kan masuknya ke life cycle. Kalau yang user bawah ini hmm. jadi apa ya Kak? Maksudnya bedanya sama user yang di atas tuh apa? Yang di tab Oke, paling paling bawah. yang bukan di life cycle Nah, yang di user. yang ini. Nah, itu apa bedanya sama yang di atas gitu? Di sini user ada, di sini ada gitu ya. Oke, aku mau jelasin lagi yang bawah yang lanjut berarti yang di bawah. Jadi perbedaannya itu antara overview yang di bagian atas ini dan bagian bawah ini tuh dari POV-nya bisa dibilang. Di sini itu kalian mau lihat dari sisi user gitu teman-teman semua. Jadi eh di sini tuh buat ngitung usernya terhadap demografinya. Dan di sini itu bisa bilang usernya itu ngitungnya dari semua si reportnya ini, gabungannya. Kalau ini di sini tuh dipisah-pisah kan per panel. Di sini tuh semuanya usernya akan digabungin. Gitu. Dibaginya justru ke demografi dan juga behaviornya. Jadi kalau misalkan kalian itu ingin melihat kegiatan dari si kegiatan dari
pengunjung website kalian, kalian ambil di sini. Kalau kalian mau lihat eh, sumber dan juga sumber dari user kalian ambil di sini. Ini udah kegabung mau itu dia itu di engagement, di monetize, di retention masuk semua di sini. Tuh, ini dari POV user. Ya ini POV funnel gitu. Jadi beda point of view-nya. Itu guys. Gimana? Bang, ada tanyakan kah? Kan di sini ada user juga. Kalau misalkan ditanyakan nanti eh di sini ditanyakan kalian itu dari sisi demografi misalnya berapa user yang masuk website kalian dari kota Jakarta gitu. Kalian masuknya di sini di user. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah kegiatan per funnelnya, eventnya itu ambilnya di bagian sini. Nih, ini user juga di bawahnya sama kan. Kegiatan per eventnya gitu. Ini per channel campaign-nya. Mau direct, organik kah dia? Tapi kalau misalkan dia demografi dan juga audiens ya maka ambilnya di bagian user yang di bawah. Gitu. Kalian jangan apa ya, jangan ngerasa pusing dulu. Ini pelan-pelan aja. Kalian masih aman kok untuk bisa memahaminya. Pahaminya pelan-pelan aja. Mungkin di awal kayak aneh dan juga agak memusingkan. Gak apa-apa. Yang penting telan aja dulu. Nanti nextnya akan ini kok akan akan terbiasa dan akan paham sendiri gitu. Dan kalian masih ada waktu 1 minggu kok untuk memahami ini semua pelan-pelan aja. Gitu guys. Hmm. Gimana? Aman kah untuk sini? Oke. Nanti kita akan balik lagi sini, silahkan tanyain lagi. Mungkin lebih tepatnya kalau aku nanya, ada yang tanyakan nggak? Kalian lebih kayak bingung juga sih kamu mau nanyain apa gitu kan? Kayak aku pun kayak gitu juga dulu. Kayak bingung juga sih mau nanya, bukannya aku nggak mau nanya itu, tapi lebih ke bingung juga mau nanyain apa gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Sebenarnya ini nanti datanya akan sama kok kalau kan aku pernah loh iseng-iseng cobain ini satu-satu kan yang user akuisisi ini. Oh, tambahin sama yang di bagian sini. Sama kok angkanya nanti jatuhnya. Cuman ini beda POV aja. Di bagian life cycle itu adalah POV-nya itu dari sisi dia di pembagiannya itu perhitungannya dari sisi POV sebagai eh, apa ya funnel per funnelnya kalau di bagian user itu POV-nya itu adalah per penggunanya nanti per usernya. Jadi user itu mau dia dari funnel apapun, dari campaign manapun, jadi satu nih di sini, di semua campaign. Kalau sini kan dipisahin per campaign kan, jadi campaign apa aja kegiatannya, sumbernya juga dipisah. Tuh bedanya itu aja. Tapi dari sini tuh kita bisa nentuin pandangan gitu buat si data kita ini. Itu mau lihatnya apakah dari POV usernya berasal dari mana atau POV si usernya ini udah sampai funnel mana di website kita atau sudah berasal dari campaign yang mana gitu. Jadi sama-sama asalnya tapi asalnya itu dari berbeda POV guys. Aja sih. Oke, Kak, mau apakah tanya, mau lanjut? Boleh, Devina. kalau yang dibilang event itu yang mana ya Kak? Yang tab itu Kak, yang tab reverse itu di kiri itu tab itu ini event semua atau gimana? Oke. Nih. Sabar ya guys ya. Jaringan gue.
Nah, nih, jadi seperti yang kemarin yang tadi juga udah dijelasin sama kak kakak instructor gitu kan. Nah, di sini eh, event itu intinya adalah event kan kejadian ya bisa dibilang. Kalau dari bahasa Indonesia nya nih event itu kejadian itu apa yang terjadi apa yang terjadi atau kejadian apa yang terjadi pada user itu eventnya gitu. Terus event itu kejadiannya kayak misalkan page view dia di page view itu si usernya ngelihat eh, halaman kalian, dia nge-scroll, terus kalau misalkan ditambahin nanti pakai JTM nanti ada yang namanya deep scroll, 75% scroll, 50% scroll tuh ada semua. Terus mereka klik gitu. Intinya kegiatan yang dilakukan oleh si usernya. Sedangkan untuk si dimension itu adalah informasi yang menjelaskan tentang si event tersebut. Tuh. Nah, itu udah paham tuh. Kalau udah paham itu, baru kita masuk ke bagian eh, tabelnya atau reportnya. Kak, maaf boleh ulangin yang dimension nggak Kak tadi? Oke, kalau kalau tadi si event itu kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh si apa ya, si user gitu ataupun si pengunjung website kita. Nah, sedangkan untuk si dimension itu adalah eh kondisinya gimana ya? Adalah gimana nih? Kan gue jadi adalah penjelasan tambahan tentang event tersebut. Misalkan dia berasal dari mana, gitu kan? Berasal itu nanti kalau kalau misalkan di bagian user di sini di demografi kota gitu kan. Kalau misalkan di bagian di di akuisisi sini di funnel sini dimensionnya itu nanti jadinya adalah keterangan asal kampanyenya gitu. Jadi hal yang mendukung kegiatan tersebut apa gitu. Campaign dari baik itu campaignnya kalau misalkan dilihat dari si life cycle kalau misalkan dari si user ini berarti demografinya atau tagnya kalau tag itu kan eh, device yang digunakan gitu jadi bisa source-nya bisa lokasi bisa juga device yang digunakan ini ada dimension namanya dimensinya di sini kegiatannya atau eventnya. Sampai sini amankah? Dua itu dulu. Itu hal yang basic banget yang jangan sampai kutukar dan harus benar dipahami. Kak Putri mau nanya dong. Mm-mm. Boleh, tanya aja terus. Aku Benar, kalian harus benar nanya ya kalau bingung tanyain karena kalau nggak bingung lama, bingung ya, terus gitu. oke. Aku mau nanya Kak. Jadi kan sebenarnya Google Analytics itu kan emang Mm-mm. mencangkup semua aktivitas yang dilakuin customer di web kita, baru Mm-mm. kita bisa ngebaca semua aktivitas mereka kan. Betul. Nah, aktivitasnya itu diterjemahin sama acquisition sampai ini semua. Nah, yang aku mau tanya tuh hacknya gimana ya Kak belajarnya? Soalnya tadi Kak, yang kemarin tuh aku sempat Mm-mm. nge-review lagi, cuman Mm-mm. kayaknya kok masih belum masuk. Memang kayak gitu guys. Ini tuh kayak kalau Google Analytics pelan-pelan banget belajarnya satu persatu. Nanti kita juga nanti aku akan balik lagi kok nanti untuk eh, mungkin ada malam apa yang aku free kita bisa nge-review ulang ya untuk ini ya untuk si pengambilan data ini untuk Google Analytics. Jadi aku akan terus membersamai kok untuk sampai kalian benar paham Google Analytics. Eh, Ani tadi jadi Aneh gimana kan? gitu kan? Nah, Hacknya gimana gitu gimana Kak? hacknya? Maksudnya biar kita tuh gimana ya? Cara cepet atau cara ininya Mm-mm, lah Kak, biar ini kan emang kata-katanya lumayan baru semua dan emang baru mm-mm, diajarin kan dari mm-mm, kemarin sama mm-mm, hari ini juga gitu mm-mm, maksudnya. Tapi kan kadang-kadang aku juga suka cari di Google tuh. Tapi mm-mm. kadang-kadang aku suka nggak nyambung. Apa aku yang nggak nyambung ya? Kayaknya tuh karena tuh memang maksudnya itu kan gini kalau apa yang di apa yang ditaruh sama Google itu kan kadang terkadang tuh POV-nya berbeda. Ada yang misalkan POV-nya itu dari developer misalkan yang melihat ini si Google Analytics ini. Makanya mungkin agak agak harus lengkap sih nge-searchingnya dan juga
Harus benar-benar terarah gitu. Terus ada juga yang sebagai POV-nya sebagai digital marketing yang lihat ini. Itu untuk hacknya sendiri, sebenarnya kamu itu pahami dulu maksud dari setiap setiap apa sih namanya ini, setiap poin-poin yang ada di samping ini dulu. Ini maksudnya apa dan perbedaannya apa? Itu tadi dulu. Terus yang kedua, kamu harus pahami dulu tadi dua hal penting yang ditanyakan Devina tadi itu dua hal basic banget yang harus jadi fundamental kalian tentang apa yang dimaksud dengan event dan apa yang dimaksud dengan dimension. Kalau kalian paham dua hal itu, nanti kalian akan lebih mudah. Di mana nanti event itu, kalau aku sendiri memahaminya itu aku pelan-pelan yaitu dengan cara nulis ya. Tapi beda-beda sih tiap orang. Ada yang dengerin doang. Kalau aku tuh harus nulis dan juga ngebaca lagi satu persatu gitu. Nah, dimensi kalian itu gini, kalian itu dihadapkan dengan satu report campaign, ya kan? Di mana dalam campaign ini itu ada beberapa komponennya, aku pelan-pelan jelasinnya. Ada beberapa komponen. Yang pertama, komponennya itu adalah user, ya kan? Atau pengguna yang masuk ke dalam website teman-teman semua. Yang kedua, komponennya adalah campaign yang kalian jalankan, ya kan? Yang ketiga adalah hal-hal yang hal-hal yang menjadi faktor dari orang-orang tersebut masuk ke dalam website teman-teman semua. Gitu, ada tiga hal itu tuh. Di mana eh, yang pertama tadi, user itu dia memiliki kegiatan di dalam website teman-teman semua ini, ya kan? Kegiatan yang mereka lakukan itu kalian bisa lihat di dalam event. Event itu pokoknya yang di sini nih. Event itu pokoknya yang eh, ada di sini. Nih, sepanjang ini. Ini event. Ini adalah kegiatan yang mereka lakukan di dalam website kalian. Nah, terus kalian mau lihat nih, kegiatan ini gitu kan berasal dari campaign tadi yang pertama, tadi usernya, yang kedua adalah campaign yang dijalankan, dan yang ketiga adalah faktor yang menyebabkan mereka itu berada di dalam page kalian gitu. Faktor internalnya dari mereka gitu. Di sini kalian tuh bisa lihat setiap user yang masuk ke dalam website kalian itu ngapain aja kegiatannya di sini. Sini nih. Terus mereka ini anggaplah di sini mereka itu di bagian session. Session itu tahu kan kemarin udah hafal kan ya di luar kepala. Session itu adalah orang-orang yang beraktivitas di dalam website kita selama lebih dari 30 detik. Kalau misalkan dia itu user yang masuk ke website kita itu beraktivitas kurang dari 30 detik, maka mereka itu disebut sebagai bounce atau mereka balik lagi mental. Gitu. Nah, setelah kita tahu nih, kita mau lihat mereka yang beraktivitas atau session yang termasuk session di dalam website kita. Ini ada berapa? Kita lihat ada 77.000 orang. Jadi, misalkan dari 100.000 orang yang masuk ke website kita, ternyata ada 77 orang lebih yang melakukan session. Berarti 30 ribunya bounce, ya kan? Itu nanti narasinya gitu. Terus dari session ini nanti kalian akan lihat lagi, mau lihat dari orang-orang yang melakukan kegiatan sebanyak 77.000 orang ini, mereka berasal dari campaign yang mana kalian jalankan. Apakah dari SEO yang kalian usahakan? Apakah dari paid ads yang kalian lakukan? Di sini nanti akan berubah-ubah nih. Gak cuma ini. Kalau kalian nanti jalanin Meta Ads, ada sini nanti paid-nya dari Meta. Paid search ini berarti dari Google.
gitu. Ini nanti dari organik sosial ini dari eh, sosial media kalian tapi yang organiknya gitu. Jadi kalau mau tahu mereka itu dari mana dari campaign yang mana mereka itu sampai masuk ke dalam website kalian, campaign mana yang berhasil, maka lihatnya di sini. Ini hack pertama dulu nih kalau mau hack. Ini udah kelihatan banget dan kalian masih udah bisa lihat dengan jelas. Oh, oke, aku mau tahu berapa banyak orang yang melakukan aktivitas atau session yang terjadi dalam website aku, yang mana mereka itu dari hasil aku ngelakuin optimisasi SEO gitu. Lihatlah di sini di organic search-nya. Kalau direct ini kan mereka yang langsung ngetik kan. Oh, ternyata ada 15.000 gitu. Nanti namanya gitu. Sampai sini paham nggak sebelum aku masuk ke user nanti? Untuk cara memahaminya. Masih belum paham? Gak apa-apa. Kalau masih belum paham, kalau paham juga. Gimana, Ani? Pahamkah? Kalau belum paham, nanti ulangin lagi, dengerin lagi aja. Atau nanti dijelasin lagi. Gimana, Ani? Amankah, Ani? Tik satu kalau aman. Yang lain juga apakah ditanyakan follow up question dan untuk ya, dari pertanyaan Ani? Sudah menjawabkah atau masih bingung? Gak apa-apa, aku jelasin lagi ulang. Lalu, aman? Mau lanjut? Dijelasin? Gimana nih? Ataukah masih bingung banget? Kak mau tanya dong, Iya, silahkan, Ian. itu kan session kan 77.800 Mm-mm, sekian ya. mm-mm, Kak Putri tadi bilang 30 mm-mm. ribunya bounce rate ya. Betul. Tapi kalau yang bawahnya 40.000, 15.000, 7.000 itu bukannya menjelaskan yang 77.000 itu Kak? Ini eh, mendetailkan. Jadi 77.000 orang yang beraktivitas ini Ah, berasal dari mana aja kan tadi ya? Berasal dari iya, campaign mana aja. Mereka masuk ke dalam sini gitu. Nah, ini tuh breakdownnya dari 77.000. Ini kalau kamu misalkan iseng tambahin aja dari 40.000, 15.000, 7.000 sampai ke bawah. Kamu tambahin sampai sini. Hasilnya sama kok dengan ini totalannya. iya. Gitu. Kalau yang Sedang 30 ribunya Kak, datanya dari mana Kak? Oke, dari yang kalau yang 35.000 ini yang mereka yang engage. Enggak, Jadi sorry mereka Kak, nggak, yang tadi kata Kak Putri yang bounce rate-nya 30 oh, ribu. boncret, Iya. jadi gini, konsepnya kemarin yang waktu kita di awal banget kemarin itu ada kan session ya. Apa ya, lupa aku yang jelasin session kemarin. Nah, yang jelasin session itu kan arti dari session ini adalah nih cuman ada di GA4 untuk metriknya gitu. Nggak ada di di sosmed ataupun di tempat lain nggak ada, adanya di website doang di GA4 gitu. Session ini artinya kan gini, ketika seseorang itu melakukan aktivitas di dalam website kita lebih dari 30 detik. Jika orang tersebut tidak sampai 30 detik beraktivitas di dalam website kita, baik itu ngapain kayak di dalam situ, baik itu dia ngebaca artikel, baik itu dia ngelihat katalog, atau dia membaca setiap section yang kita bikin, itu berarti bounce rate, ya kan? Kalau sessionnya itu ada 77.000 berarti terus tadi kan aku bilang kenapa aku dapat 30.000 itu karena misalkan ada totalnya itu ada 100.000 total, di sini total eh, user total user total active user total user deh.
total user kita itu ada 100.000 dipasin aja, ya kan? Terus sedangkan di sini 77.000 nih untuk seasonnya. Berarti kalau tadi tuh yang season itu adalah yang beraktivitas di atas 30 detik, sedangkan di bawah 30 detik adalah bounce rate, berarti untuk mencari bounce rate-nya berapa, angka bounce-nya orang-orang yang bounce itu ada berapa sebelum bounce rate. Jadi angka bounce dulu berapa banyak orang yang nge-bounce, nanti baru rate-nya, persentasenya. Bounce-nya itu berarti 100.000 dikurangin 77,812. Tuh hasilnya sini berapa ya? Tunggu kalkulator deh. Sekitar 30.000, nggak dapat 30.000 ya berarti ya. 100K dikurangin 77,812 berarti ada 22.000, nggak dapat 30 ya. 22.000, 817, 188. Oke, gitu. Mas ini aman kah? Tumpang tindih lagi. Aman kah sampai sini, Mas Ian? Bisa deh nih. Nah, hitungannya gitu. Gimana? Aman kah? Atau masih kalau belum memang belum ngerti nggak apa-apa, bilang aja nggak belum ngerti, nanti aku jelasin ulang. Atau masih bingung? Aman, Kak. Ya, aman ya, berarti ya. Ada follow up question lagi? Adakah? Aman ya, teman-teman semua. Oke, nanti kita kalau emang ada tanya lagi, boleh banget nanti aku jelasin ulang ya. Sekarang cerna aja dulu. Tuh, ini di sini. Oke, lanjut. Ini kan tadi seperti yang aku bilang ada event sama ada dimension kan. Ini tadi berlakunya di sini sama di sini, begitupun juga di bagian user sama. Dimension dan juga si eventnya. Event itu kegiatan yang dilakukan, dimension itu adalah suatu hal yang menyebabkan kegiatan itu terjadi atau menjadi support jadi terhadap kegiatan tersebut, yang menjelaskan atau yang menjadi keterangan tentang eh, tentang si kegiatan yang dilakukan oleh user tersebut. Di sini kita ambil demografi dari kota. Oke, versi beta. Oke. Nah, di sini nih. Tadi sama halnya, konsepnya sama dengan tadi di bagian life cycle, di bagian situ juga sama konsepnya. Event itu hal yang menyebabkan orang-orang itu melakukan, event itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu kegiatan yang dilakukan orang-orang. Sedangkan dimension itu eh, keterangannya atau dia itu sebabnya sehingga dia bisa melakukan kegiatan itu dari karena apa? Di sini kalau kita lihat dari POV-nya demografi, dia itu berarti berasal dari mana? Kalau tadi POV-nya dari campaign, dia berasal dari campaign mana? Kalau nanti POV-nya dari si tag, gitu kan, dari tagnya, maka kita lihat dia dari device apa sampai dia bisa ngelakuin ini, kegiatan-kegiatan ini, gitu. Nah, terus si penyebab ini kan penyebab ya, penyebab
ataupun kayak keterangan tambahan ataupun misalnya alasan gitu dari orang-orang bisa melakukan ini semua, kegiatan ini semua itu bisa diganti-ganti kita ngambilnya POV-nya. Mau dari umur kah, mau dari region kah, mau dari kota kah, mau dari negara, atau dari bahasa yang digunakan mereka pada device-nya. Gitu. Misalkan dari kita mau lihat dari sisi kota. Ini kan dari sisi negara nih, dari sisi kota. Mana yang terbanyak misalnya. Nah, muncullah nih kota-kotanya. Karena tadi itu kalau negaranya itu adalah tertinggi adalah negara US nih, US ya kan. Otomatis US dong kotanya terbanyak juga. Kita lihat kotanya di sini. Ada Quinton, ada New York, ada Montana View, ada Sunnyvale gitu. Jadi di sini semua ada terlihat. Jadi yang bisa diubah-ubah itu adalah si penyebabnya ini, penyebab mereka melakukan kegiatan ini. Gitu. Ada komparasinya. Nanti kalian bisa nge-compare juga nih. Sampai sini aman kah? Ini masih nyambung juga kok menjawab si pertanyaan dari Ani tadi. Aman kah? Aman, Kak. Oke, aman ya. Sampai sini udah memahaminya kayak gitu. Kalian cara pemahamannya. Aduh, ini nggak bisa. Nah, di bagian sini juga ada audience. Nih, sama kayak yang tadi juga. Di sini teks. Sini teks lagi. Tag, bukan teks. Di sini tag atau teknologi yang mereka gunakan atau device yang mereka gunakan. Overall tuh ada ini aja sih, gitu. Yang ada di sini. Nanti tuh, hmm, sebentar, bentar guys ya. Di sini aku mau tunjuk. Nanti ini semua kan banyak nih, ya kan? Bisa dibilang kalau kalian ngeri nge, nge apa ya nge-report segini banyak satu-satu di slide kalian itu akan sangat banyak kan. Nanti kalau kalian kerja kerja sebagai kita marketing. Nah, oleh karena itu ada nih fitur nanti di sini fitur untuk bikin reportnya menjadi si Looker Studio gitu. Wah, ada petasan guys. Udah lebaran kayaknya. Nah, di Looker Studio ini, hmm, oke, di Looker Studio ini teman-teman bisa melihat nanti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan teman-teman tempat bekerja ataupun sesuai dengan kemauan dari klien teman-teman. Gitu. Nanti di sini terserah mau pakai template atau pakai blank, terserah. Aku mau pakai blank aja sih karena nyusun sendiri. Gitu. Nanti di sini kalian akan menuju ke Looker Studio. Baru jika teman-teman semua ngejalanin iklan dari eh, berbagai channel gitu. Kalian bisa lihat di sini secara detailnya. Baik itu nanti campaign itu ada mau di Google Ads ataupun tar. Oke. Aku baru baru baca nih. Oke, nggak apa-apa Ani duluan. Aku baru lihat ini chat. Di sini kalau misalkan teman-teman ngejalanin itu ads-nya itu kan pasti nggak cuma satu di eh, search doang ya, tapi bisa juga di display, terus juga di YouTube, terus juga di eh, aplikasi di Play Store seperti yang aku jalanin sekarang, maka di sini nih masuknya. Nanti untuk reportnya secara detail. Tadi kan udah ada tuh yang dari channel Pet Ads tuh ada berapa banyak ya kan masuk.
Nah, kalau kalian itu nanti sebagai seorang performance marketer, otomatis kalian mau detailnya dong, gitu dari hasil campaign kalian itu, maka ngambilnya di sini nanti, baik itu budgeting, projection dan lain sebagainya. Jadi conversionnya berapa, performance-nya di sini semua ambil, gitu teman-teman. Ini untuk detailnya. Sampai sini amankah? Ini ada eh, empat poin gitu yang perlu dipahami. Kalau yang misalkan ini aman, gak ada pertanyaan, aku mau ke bagian adminnya. Aman? Oke, aman ya. eh iya, benar sekali Rizky. Jadi kalau ini tuh nggak ada kaitannya sama assignment. Jadi ini aku sekedar kalian tahu dan kalian wajib tahu gitu kan, bahwa nanti kalau mau ngambil data yang lebih detail tentang ads kalian hasilnya gimana, ambil di sini. Kalau nanti kalian kan performance kan. Nanti kipas dan lain sebagainya tuh ada masuk. Kalau nanti kalau yang ambil performance apalagi di next tuh, nah akan lebih detail tuh untuk belajar di sini. Gitu. Nanti ngelihat angka-angka. Gimana, amankah? Sampai di sini aku lihat sekitar dulu dong. Wow, ternyata masih banyak ya guys ya, ini udah lewat jamnya. Kan bener kan gue bilang kalau simulasi ini kayak cepat aja gitu. Iya, sama-sama Rizky. Di lain juga masih banyak yang perlu penjelasan. Nah, di sini nanti semua akan terlihat. Nah, kalau 4 poin ini udah aman belum? Kalau belum, aku bisa jelasin ulang lagi di poin yang kalian masih bingung. Kalau misalkan sudah aman, mau ketik satu, nanti aku akan lanjut jelasin yang bagian admin. Amankah? Oh ya, aku boleh izin bentar gak guys? Aku pipis sebelum aku ke admin. Bolehkah teman-teman? Aman ya, bentar ya. Oke, sebentar aja. Aku mau pipis dulu. Teman-teman, aku off dulu camnya deh, biar takutnya nanti kalian melihat apa gitu. Sebentar. Aku pipis dulu. Aku kembali guys. Ngos-ngosan lagi. Oke, sampai sini aman kah? Aku lanjut ya. Ngos-ngosan. Kan minum lagi. Oke, di sini karena gue ngos-ngosan di bagian admin
ini tuh overall adalah settingan kalian untuk mengintegrasikan si Google Analytics kalian dengan ngos-ngosan, website ataupun aplikasi yang kalian miliki atau aset yang kalian miliki. Selain itu, di bagian admin ini bisa dibilang yang menjadi eh, wadah kalian untuk mengatur apa saja yang mau kalian lihat dan juga kalian integrasikan di dalam Google Analytics kalian. Gitu. Suasana. Tunggu. Untuk settingan ini di bagian setup admin ini apakah ada yang perlu ditanyakan atau udah aman semua? Ini nanti jatuhnya buat kalian eh, assignment di yang selanjutnya, yang group project. Tuh. Oke, kalau misalkan nggak ada yang tanyakan dulu, masih bingung juga, aku mungkin jelasin satu-satu kali ya. Nih, di sini nanti admin itu terbagi jadi tiga, yaitu pengaturan administrasinya sendiri, bisa dibilang ini adalah eh, merupakan kayak tempat untuk mengintegrasikan dengan semua aset yang kalian miliki. Sedangkan untuk di My Preference, di sini, di sini itu sebenarnya isinya hanya nge-setup gimana kalian itu eh, mau berinteraksi dengan si Google Analytics-nya. Apakah kalian mau dapat email-email report gitu dari Google Analytics-nya. Nah, kalau aku sendiri itu aku selalu untuk di campaign yang aku jalankan itu aku centang nih di sini, dicentang di performance regression-nya, terus juga di fitur announcement-nya aku centang biar ketika misalnya terjadi di bulan itu terjadi penurunan eh, traffic ke website gitu, ataupun terjadi kenaikan traffic, biasanya dapat insight-nya di, di emailnya. Nah, kalau misalkan nanti dapat insight itu dan ada komparasinya juga dari month to month-nya, nanti aku bisa bawa itu buat sebagai salah satu alasan aku untuk mengambil sebuah keputusan di dalam website tersebut gitu. Lalu di bagian setup asisten di sini itu sebenarnya kalian itu mau apa aja yang kalian dapatkan dari si eh, website kalian itu biar bisa ditarik sama si Google Analytics. Nah, kalau aku biasanya di sini ini aku klik ini kan bukan nih di collect website datanya. Terus di sini juga signalnya nih datanya flowing berjalan. Terus juga di sini nge-turn on juga signalnya. Kalau nggak di turn on nanti nggak masuk sinyalnya. Terus di sini nge-set up juga ke eventnya. Nah, makanya tadi bisa di set up. Eventnya mau apa aja. Misalnya teman-teman semua mau lihat purchase, terus juga add to chart juga bisa dimasukin di sini. Nanti kalau jadi kalau misalkan kalian menghandle website e-commerce, itu kan nanti ada tuh mau tahu berapa banyak yang add to chart, berapa banyak yang sampai mereka itu eh, sampai ke pembayarannya, gitu, ke purchase-nya. Itu semua kelihatan di sini dan kalian bisa setup semua key event-nya di sini. Key event itu nama kegiatan yang dilakukan oleh user website kalian yang ingin kalian lihat. Gitu. Nanti di sini lihatnya. Terus di sini juga kalian bisa nge-define audience nih. Nge-remark gitu. Nge-remarket mau yang gimana. Misalnya kalian udah tahu nih orang-orang yang mau di marketing tuh apa aja grupnya bikin di setting untuk grupnya groupingnya. Dan di sini untuk Google Ads kalian ngatur atau connect ke berapa Google Ads kelihatan di sini. Ini untuk Google Ads-nya gitu. Nih kalau aku sendiri eh, Google Analytics yang aku jalankan sehari-hari itu aku tidak hanya pada eh, data collection dan juga aku nge-custom data collection yang aku mau ambil,
Terus juga ngelihat data Google Ads nggak cuma itu, tapi aku juga di bagian advanced setupnya juga aku setting. Di mana yang aku ambil biasanya ada di nih BigQuery. Sama ini aktif nih, aktif untuk link yang BigQuery-nya gitu. Terus di sini ada manage access juga user gitu. Kalau memang misalnya teman-teman kan pastinya punya tim ya, tim kalian mau lihat dan kadang tuh juga nggak cuma sekedar tim, tapi juga bisa atasan kalian juga kalau mau kalian kasih akses di sini gitu. Terus di sini bisa aku biasanya kalau aku cuman setting dua hal ini di BigQuery dan juga di manajemen user gitu bagian advance-nya. Oke, tadi ini udah tiga hal yang perlu setting. Sini baru kita ke account. Di bagian account sini kalian masih bisa sini tuh kalau yang milik kalian sendiri account name-nya bisa diganti-ganti nih gitu. Kalau misalnya kalian mau ganti nggak apa bisa bisa banget gitu. Misalnya kalian udah terlanjur salah ngasih nama, nah mau diganti bisa tuh di sini ganti aja. Terus di account manajemen ini sebenarnya kalau memang misalkan milik kalian, kalian akan ada nanti di sini beberapa orang lagi, ya kan? Yang kayak kemarin ditambahkan oleh Mas Erdi, terus juga Mas Rifki gitu kan untuk menambahin teman-temannya bisa di sini. Nanti dikasih ininya dikasih rulesnya mau apa, mau sebagai administrator, mau sebagai viewer, mau sebagai editor, semua bisa di sini. Kalau untuk teman-teman semua eh, administratornya itu yang grup, yang email grup aja, sedangkan yang lain-lainnya itu editor. Kenapa editor? Biar bisa ngambil data tetap tuh. Tapi sebenarnya kalau mau administrator juga nggak apa-apa tuh milik kalian sendiri juga kan, gitu. Tapi biar karena administrator juga terbatas, jadi semuanya editor aja. Karena kalau viewers nanti nggak bisa ngutak-ngatik tuh ngedit datanya. Kalian kan perlu ngedit datanya di Google Analytics ya. Oke, lanjut. Abis ini Trust ini tuh biasanya kalau kalian ngapus-ngapus lah, ngapus-ngapus settingan user masuk di sini nanti. Ngapus-ngapus account. Terus di bagian property, ini biasa untuk setting properti kalian dan kalau memang misalkan di bagian sini data collection, ini data stream, data collection. Sebenarnya ini semua yang ada di pinggir ini tuh sudah ada di bagian sini nih, teman-teman semua. Nih, di sini. Ini di admin ini tuh overview-nya, settingan integrasinya. Gini. Untuk data display di bagian bawah ini kan tapi yang di bagian kanan itu detailnya aja, ini detailnya. Di sini overview-nya, bagian admin. Di mana di bagian data display ini kalian bisa ngenyeting eventnya itu mau apa aja yang tadi aku bilang. Terus juga di sini network setting yang bisa disetting mau apa aja, apakah kalian mau batasin atau gimana gitu. Terus ini komparasinya mau komparasi apa aja dan di sini untuk nge-custom definitionnya juga bisa, nggak custom segmentationnya juga bisa gitu. Gitu teman-teman semua. Apa sini masih aman kah? Nah di sini nanti untuk produk link ini eh untuk teman-teman eh konekin ke berbagai produk Google lainnya gitu. Untuk bisa ngekonekin ke berbagai produk itu eh, bisa dibilang kayak data-data kalian di sini bisa dipakai data stream. Data stream ini pokoknya kalian mau nyambungin apa? Mau nyambungin Android, iOS, web juga bisa. Kalau mau contoh ini ada contohnya. Sebenarnya ada contoh. Tapi nanti aja habis ini aja. Aku kasih contohnya. Sebentar. Mungkin gini nih. Aku ini dulu kasih contoh dari yang gue jalanin sekarang. Pause. Sampai sini aman kah? Begitupun nanti data filter. Data filter ini kalian bisa bikin type-nya. Di sini ada yang developer traffic, ada yang internal traffic.
Tuh, gimana ngebedainnya gitu. Misalnya nih, jadi ada kan yang namanya developer tuh berulang kali masuk keluar masuk. Misalkan di saat aku itu membangun sebuah website, otomatis aku tuh kan dalam waktu eh, proses pengerjaan atau development website itu, aku harus bolak-balik nih ke website tersebut gitu kan, untuk bisa memastikan si website itu berjalan dengan baik. Baik itu aku itu mencoba fitur-fitur yang udah aku pasang maupun aku mencoba bagian teknikalnya. Iya, bisa Ahmad. Nanti aku kasih ya, kayak biasanya. Oke, jadi eh di sini kalian bisa difilter nih data-data, di-exclude. Sehingga kalian kalian yang sedang ngedevelop website bolak-balik ke homepage-nya, bolak-balik ke page yang sedang dibangun, terus juga kalian bolak-balik memasang tracking ataupun bolak-balik memasang technical yang lainnya gitu. Kalian tidak terhitung sebagai user retention maupun active user gitu. Karena nanti hitung traffic kan jadi bias datanya di sini. Terus juga ada yang namanya internal traffic yang perlu di exclude yaitu bagian texting. Di sini nanti bisa dimasukin teman-teman semua untuk eh, email dari si penggunanya gitu. Di internal traffic testing ini sama developer traffic. Jadi aku misalkan membuat atau ngedevelop website itu menggunakan Chrome, Google Chrome dengan emailku ini nih, email yang bernadata ini misalnya. Maka ketika Chrome aku ini bolak-balik mondar-mandir di dalam website itu nggak kehitung sebagai user, nggak kehitung sebagai traffic gitu. Kalau misalkan aku pakai email lain gimana? Pakai browser yang lain akan kehitung. Kecuali email yang lain tersebut dimasukkan juga nih ke sini. Ke dalam yang developer traffic ini. Nggak kehitung berarti. Itu. Kalian bisa juga kalau mau masukin settingan itu buat di ini kalian. Di unbound kalian gitu kan. Di Google Analytics. Jadi kalian memang misalkan mau tahu traffic yang benar-benar murni gitu. Yang masuk ke unbound kalian. Nah, tapi nanti kurang menguntungkan nih bagi kalian ya kan karena teman-teman kan ini ya apa perlu trafficnya juga nih gitu. Kalau kalian sudah bekerja sebagai digital marketing maka developer developer traffic itu harus di exclude gitu karena nanti akan bias untuk hasil trafficnya kalau nggak di exclude gitu teman-teman. Di sini bagian data display dan lain sebagainya ini eh settingannya sama aja sih kayak tadi. Nih. Jadi mau ditambahin apa aja, add to chart, purchase, dan sebagainya. Ini cara nambahinnya gimana? Biar bisa banyak. Kayak misalnya di sini ada 60% scroll, deep scroll, 75% deep scroll, atau klik WhatsApp button, atau klik eh, CTA button gitu. Gimana caranya kalian nambahin ini? Di sini kan nggak ada nih cara nambahin. Cara nambahinnya adalah dengan cara kalian ngeintegrasiin di Google Tag Manager. Jadi nambahinnya nggak di Google Analytics, nambahinnya itu di Google Tag Manager, teman-teman. Gitu. Nanti di sini semua, mau itu eventnya, mau itu audiensnya, mau itu annotationnya, semua ditambahin. Itu cara nambahin itu di Google Tag Manager. Ini produk link, ini semua produk Google yang bisa dipakai dan yang bisa diintegrasikan ke dalam Google Analytics teman-teman semua. Buat teman-teman bisa ngebaca traffic yang dihasilkan dari berbagai macam channel Google tersebut. Gitu. Sampai sini amankah? Ini udah semua overall, udah semua aku jelasin. Belum, Rizky memang. Jadi ini masih pengenalan si Google Analytics-nya. Dan ini tadi aku kasih tahu di bagian sini event ini gimana ini cara nge-custom si Google Analytics-nya sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman semua. Gitu. Sampai sini aman? Apakah overwhelmed atau masih bingung? Berhubung waktunya. Oke.
Sampai kayak gini guys. Berhubung waktunya ini sudah melampaui batas, maka ini kita cukupkan dulu. Kalau memang teman-teman semua ada yang perlu ditanyakan lagi, teman-teman bisa nge-shot aku di WhatsApp seperti biasa, tapi alangkah baiknya nanti dikelompokin aja ya biar aku ngejawabnya lebih gampang karena tuh kalau Google Analytics dan Google Tag Manager ini kan teknikal ya teman-teman semua. Kalau ngejawab di teks kadang tuh rada-rada membingungkan baik itu kalian yang menerima pun akan bingung gitu kalau bentuk teks. Jadi kalian eh, bisa dengerin dulu recordingnya nanti yang aku kirim nanti linknya mungkin besok pagi gitu kalau memungkinkan malam ini gitu. Ulangi aja dulu dengerin terus pelan-pelan aja nggak apa pelan-pelan kalau emang ada ditanyakan dari recording itu boleh banget kita diskusi lagi. Oke, aku stop share dulu dan aku stop record.